Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan nge-review lagi. Ini review truk yang part kedua ya guys. Yang ini kali ini aku akan review Volvo Lego Truck Volvo FH16 tahun 2025 XXL Luxury ya guys. Jadi kemarin itu aku sudah nge-review yang Scania ya, Scania apa tuh, New Generation S Series kemarin sudah. Dan sebenarnya di bagian engsel ini ya, yang bikin apa, engsel kepala ini biar kepalanya bisa nunduk, ini engselnya kemarin sempat kurubah ya, jadi sudah kurubah, sudah ku ganti ya, partnya ada yang ku ganti lah pokoknya. Jadi nunduknya bisa lebih jauh lagi, bisa lebih kelihatan lagi dari bagian dalamnya kayak gitu. Kalau yang Scania kemarin itu nunduknya cuman baru bisa nunduk sedikit gitu loh guys. Ini nunduknya kan lebih kelihatan ya, terus dalamnya juga bisa lebih kelihatan lagi gitu dalamnya. Nah untuk kontainernya ya, kita bilangnya kontainer, tapi kontainer yang buat barang beda sama buat yang mobil. Jadi kontainernya kurang lebih sama aja sih. Ada logo Gazoo Racing, ada logo D1 Grand Prix. Jadi sebenarnya logo ini enggak ngasal nempel ya guys, enggak asal kayak yang penting kelihatan bagus itu enggak. Cuma maksud aku tuh sebenarnya dua logo ini tuh ada kaitannya sama logo punya aku ini guys. Ada logo dari aku ini ada kaitannya gitu loh. Jadi maksudnya tuh sewaktu-waktu misalnya aku bener-bener bikin apa, tim balap ya, tim drifting misalnya, kayak Liberty Walk kan dia punya tim drifting kan, yang apa yang apa, drifternya kan namanya Hibino kan. Kalian pasti tahu Hibino kan kalau kalian tertarik dengan dunia drifting. Terutama kalian yang tahu Liberty Walk pasti kalian tahu Hibino. Jadi misalnya aku bikin tim drift suatu waktu ya guys, misalnya aku bikin tim drifting, tim balap itu, nanti pasti utama pakai logo ini, ya guys, logo aku ini. Dan kaitannya Dewan GP sama Gazoo Racing ini karena mobilku itu ada yang dari Gazoo Racing guys, gitu loh maksudnya itu. Jadi mobilku ini ada yang dari Gazoo Racing juga, dan Dewan GP ini sebagai sponsor apa namanya, sponsor lombanya. Aku ini mau apa, mobil aku ini tuh khusus ikut lomba apa gitu Dewan GP, berarti apa namanya, kayak berarti apa namanya, sponsor aku ini, yang ini logo ini tuh bekerja sama dengan Dewan GP. Jadi setiap ada perlombaan Dewan GP, ada pertandingan Dewan GP ya, event gitu, ini pasti tim aku ini bakal ikut ini ya guys, dan menggunakan mobil dari Gazoo Racing. Jadi saling berkaitan loh guys, maksudnya kayak jadi nggak sembang nempel gitu, sama-sama ada kaitannya gitu lah guys. Untuk dalamnya ya, dalamnya biasa aja sih, mana udah aku speed ya, masalah ya, gelap sih. Tapi ini sebenarnya lumayan panjang, jadi segini, jadi gini, ini segini apa, ruangannya ini segini buat mobil. Yang untuk mobil ada segini, terus habis itu segininya lagi itu ada ruangan buat apa, kayak masih satu ruangan sih buat nyimpen spare part lah, bawa ban kan. Kalau tim balap itu kan ke arena kan pasti dia bakal nyediain cadangan-cadangan gitu loh, buat bawa suku cadang ya, buat bawa suku cadang. Nah terus ini tuh ada ruangan VIP buat drifternya. Jadi drifternya boleh ikut di sini atau boleh ikut truknya juga nggak apa-apa gitu ya guys. Bawahnya kayak gini ya, tupannya kayak gini ya guys. Dan aku punya rencana guys, ini logo ini nanti aku rencananya mau kubah, tapi nggak kubah semua, cuman bawahnya doang yang tulisan Gather Drift ini. Jujur karena nggak kelihatan ya guys, di ini pun, di scroll pun, di apa, di zoom gini masih kelihatan logo ngeblur ya, tulisan Gather Driftnya nggak tahu kelihatan. Jadi ini logo ini akan kupal barui bagian sininya doang, jadi bagian sininya aku potong, nanti ada aku tambahin kayak tulisan Gather Drift tapi lebih besar lagi ya guys logonya, biar kelihatan gitu kan. Kayak bingung ya, ini logo doang tapi gak ada namanya apa gitu, padahal namanya sini tapi kecil banget guys. Memang jujur nggak kelihatan sih, nanti ku gedein ya guys, ku ganti logo Gather Driftnya. Nah ini Volvo-nya kayak gini. Ntar untuk biar lebih enak yang reviewnya, kita apa, aku mau balikin kepalanya dulu ke posisi semula. Nah sekalian aja guys ku nyalain flashnya biar lebih kelihatan lagi. Nah untuk Volvo-nya depannya kayak gini, lampunya kayak gini ya guys. Ini lampunya tuh gini, kotak apa kayak ya gitu lah. Terus ada tutup kesini,
lampunya kayak gini. Terus di sini ada lampu fog lampnya. Terus bagian grillnya kayak gini. Jadi Volvo tuh bagian grillnya apa ya, lubangnya nggak terlalu gede-gede banget. Dia apa namanya, cenderung lubangnya yang kecil-kecil, tapi jadi kesannya kayak tertutup, tapi sebenarnya ada lubang-lubangnya gitu ya guys. Jadi kayak ada lubangnya gitu guys. Jadi lubang apa, lubang grillnya itu kan biasanya kalau mobil kan gede-gede ya grillnya, lubangnya kan kelihatan kayak bolong-bolong gitu kan. Ini enggak, kalau Volvo itu lebih tertutup, kesannya lebih. Jadi kita ngilanya itu kayak truk listrik guys, kayak truk apa namanya, fuel cell yang nggak ada lubangnya karena nggak butuh udara masuk ya kan. Nah, jadi kalau Volvo tuh dia sebenarnya ini masih diesel, cuman lubang apa, ventilasinya tuh dia kecil-kecil gitu guys bentuknya. Sebenarnya F16 ini sekali keluar banyak banget guys modelnya guys. Aku aja pas mau bikin ini tuh sampai bingung. Kenapa? Soalnya aku mau bikin judul buat video itu apa gitu loh guys, bingung. Jadi aku nulis Eva 16 doang apa, aku jadi pas aku mau bikin ini tuh aku nuliskan Eva 16 tahun 2025. Modelnya tuh keluarnya tuh keluarnya tuh dia sama apa namanya, sama semua FH16 2025, tapi modenya beda-beda guys gitu loh. Ada yang jadi modenya beda-beda guys, ada yang kayak apa namanya, biasa, ada yang model apa cenderung sporty, ada juga yang model listriknya ya. Kalau yang listriknya itu FH16 apa ya, nggak salah ya, FH16 H2 nggak salah, iya H2, jadi hidrogen gitu. Untuk spionnya kayak gini, asli warna putih, memang warna putih ya spionnya. Nah, Volvo ini salah satu perusahaan mobil truk yang menurutku hebat sih. Produknya ini hebat, maksudnya tuh dia kemarin kan aku sempat lihat video waktu mereka ngetes mobil apa, bumper mobil Volvo yang digantung di apa ya, kayak apa ya istilahnya itu ya, itu agak semacam semacam derek, semacam apa ya, kayak kalau kalian lihat orang bangun gedung kan, di situ biasanya ada kayak tiang yang tinggi, terus habis itu kayak ada apa, ada talinya terus buat ngambil barang gini ya guys. Nah itu maksudnya kayak gitu, ada tangannya gitu, jadi kayak ada tiang yang gitu buat ngangkat gini. Jadi bener-bener velg apa, bempernya tuh digantung kayak gini, ya guys. Terus habis itu si apa, ada satu orang yang berdiri di atasnya gini, jadi bempernya nggak lepas gitu, kuat banget. Dan aku juga suka sama Volvo juga karena sensornya tuh hebat tuh guys. Jadi dia punya sensor anti apa ya, kayak sensornya tuh langsung mendeteksi objek yang ada di depan. Pernah waktu itu ada kejadian yang sempat terkenal juga ya, sempat masuk TV juga. Jadi bus sekolah itu lagi berhenti ya guys, lagi nyebrang apa, lagi ngeluarin murid-muridnya gitu. Jadi muridnya ini pada mau nyebrang semua, terus hampir ketabrak truk. Untung truknya Volvo guys, langsung ngelem set gitu, jadi nggak sempat ketabrak. Jadi kayak ngelem apa, sistem sensornya tuh hebat banget ya. Begitu mendeteksi ada objek di depannya, dia langsung berhenti gini set gitu ya guys. Jadi nggak ketabrak tuh anak-anak itu. Jadi habis keluar dari bis, mereka nyebrang, habis mereka nyebrang itu hampir ketabrak guys, tapi untung langsung ngerem gitu guys truknya guys. Keren sih. Dan aku harap semua truk-truk yang apa, semua truk dari berbagai negara itu ada fitur itu ya, karena sebenarnya nggak harus Volvo dong yang punya fitur itu. Sebenarnya Scania punya, Mercedes-Benz apalagi ya kan. Cuman untuk sensornya tuh Volvo tuh termasuk yang cepet ya guys. Bener-bener kayak hebat gitu, ngeremnya juga pakem banget, jadi langsung ngerem set gini, jadi nggak butuh waktu lama gitu guys. Meskipun jaraknya cuman 4 meter atau 3 meter ya guys. Mau ini misalnya truknya nih, terus di sini ada orang mau nyebrang gitu, langsung ngelem gini, langsung sempet ngelem. Coba kalau truk-truk yang tua-tua yang misalnya kalian lihat di jalan-jalan yang nggak punya sensor, tabrak ya udah ketabrak ya, segepeng-gepeng ya, kayak gitu kan udah ngeri ya gitu. Jadi punya sensor-sensor di truk Volvo ini, dia lumayan banyak sensornya. Jadi pokoknya anu lah, kalian kalau ketemu truk Volvo itu adalah gak cuma sekedar truk, tapi
truk yang dipenuhi dengan berbagai macam sensor dan teknologi ya guys. Jadi kalian apa ya, kalian misalnya mau nantang pun ya, mau ngetes misalnya mau ngetes gini ya, mau ngetes ini, kalian berdiri berdiri di sini, ada truknya jalan gini, set, gak akan ditabrak kan sekalian. Itu sensornya langsung apa ya, mendeteksi gitu. Ini truk sekarang tuh canggih-canggih, terutama yang di Eropa ya. Moga-moga Volvo yang model ini tuh udah masuk ke Indonesia, cepat masuk ke Indonesia, biar kita cepat ngelihat ya di jalan Indonesia ini ada truk-truk canggih kayak gitu ya guys, kayak gitu. Sebenarnya truk Jepang juga bisa kayak Hino itu, cuman di sini masih apa, adanya tuh yang model lama-lama guys gitu loh. Yang model baru-baru masih di Jepang, masih belum masuk ke Indonesia guys. Aku nggak tahu sih, aku udah heran juga. Model yang baru-baru itu untuk jalan di Indonesia. Tapi aku pernah yang kapan itu lihat truk Scania punyanya Shell, gara-gara aku lagi jalan-jalan di mana gitu sekitar Surabaya Utara gitu ya guys. Aku ngelewat depannya Shell, terus ada truknya lagi berhenti. Truk Scania nya keren banget. Terus habis itu juga aku pas lagi apa ya, kayak acara gitulah, aku lewat jalan tol kan. Waktu itu acaranya dari Surabaya ya, acara sekolah dari Surabaya ke kota apa namanya, kota Blitar ya guys, ke Blitar. Itu di jalan tol aku, mungkin karena itu jalurnya Surabaya Blitar, jadi melewati gudang, gudangnya markasnya gudang garam gitu guys. Jadi aku pernah lihat truknya gudang garam. Keren banget. Aku dari bis lihat keluar itu ada truk, mereka itu kan pakai ini ya kan, kalian tahu kan truknya gudang garam pakai Mercedes Benz Atros. Keren banget. Aku pertama kali lihat Mercedes Benz Atros ya ini di gara-gara itu dia, gara-gara si gudang garam itu. Jadi truk mereka tuh keren banget. Jadi rata truk Amerika semua, truk Eropa semua. Jadi pertama kali aku lihat truk bagus itu aku pernah sempat dua kali lihat truk yang bagus di Indonesia itu yang waktu yang pas aku ke Blitar itu, yang di jalan tuh ketemu truknya gudang garam Mercedes Benz atau sama yang aku lagi jalan-jalan di Surabaya Utara itu ketemu truk Scania ya kan, atau yang itu yang R series atau yang S series aku nggak tahu, cuma pokoknya itu yang new generation, termasuk yang paling baru ya guys, punyanya Shell ya gitu. Sebenarnya Pertamina juga kadang pakai truk-truk ini sih, pakai truk-truk Mercy gitu sih, tapi lebih banyak pakai Hino UD gitu ya guys. Untuk model sampingnya kayak gini, belakangnya, dan untuk bagian belakang ini udah beda ya guys, bagian sininya. Ya lampunya tipis gitu, terus habis itu desainnya itu lebih sporty gitu, lebih apa ya, lebih futuristik. Desainnya itu futuristik banget, bener-bener kayak mobil masa depan liatnya itu ya, kayak truk masa depan. Dari belakang kayak gini. Dan sebenarnya dari tipe-tipenya itu macam-macam. Ada tipe truk yang buat tambang, yang buat ngangkut-ngangkut kelapa sawit nih misalnya nih, itu dia ground clearance-nya sedikit lebih tinggi ya, jadi kayak gini loh, bempernya ngangkat gitu. Kalau yang luxury buat jalanan kota ya kan, ini yang luxury buat jalanan kota, buat ngangkut mobil atau buat logistik yang premium barang-barang mahal kayak ngangkut mobil, ngangkut apa gitu, pakainya yang ini. Dan untuk bempernya itu glow clearance-nya lebih rendah, jadi sedikit mepet sama aspal, tapi nggak terlalu ceper banget, nggak kayak mobil drift, cuma terbilang ceper untuk sebuah truk ya guys, kayak gitu. Keren sih. Dan di sini tuh harusnya ada logo Volvo di sini, ada logo Volvo. Jadi punya grillnya kayak gini ya, grillnya tuh kayak gini. Bentar guys. Nah kayak gitu grillnya, bagian sampingnya kayak gini. Untuk atapnya nggak ada ininya ya guys, nggak ada apa namanya, sunroofnya. Sebenarnya ada sunroofnya, aku lupa bikin sunroofnya, lupa naruhin sunroofnya. Ya sebenarnya sunroofnya itu ada yang kadang mobil truk ini tuh ada yang ada sunroofnya, ada yang enggak gitu. Yang ini kayaknya, yang versi aku ini kayaknya enggak aku adakan sunroofnya.
anggap aja sunroofnya memang nggak aku bikin ya guys, kayak gitu. Nah, ini belakang kayak gini, dari belakang, terus dari samping kayak gini, terus kayak gini. Nah, aku liatin apa, kalian tak kasih tunjuk ini ya, bagian dalamnya, kepalanya mau tak buka dulu, aku tundukin bentar. Nah, jadi ini guys, udah aku tundukin yang kepalanya, bagian dalamnya kayak gini. Nah, kalau kepalanya nunduknya segini itu kan lebih kelihatan ya, lebih gampang kelihatan bagian dalamnya. Nah, ini nunduknya bisa sampai segini sekarang. Tuh. Sampai segini guys nunduknya guys. Sudah nunduk banget ini kayaknya. Tapi sebenarnya masih bisa tundukin lagi. Kalau tek apa, kalau tek aslinya lebih dari ini sebenarnya. Cuman ini sudah termasuk oke lah, nunduknya sudah kelihatan. Di bagian dalamnya kayak gini ya guys. Tuh ada yang selnya kelihatan. Yang saya buat bikin kepalanya nunduk itu kelihatannya. Dan untuk bagian apa ya, bagian bodi samping ini yang sasisnya ini dia lebih, sasisnya di dalam guys, ini kayak covernya gitu, penutup apa, pelindungnya gitu ya guys. Sebenarnya harusnya kelihatan tangkinya guys, kalau yang nggak ada covernya kelihatan tangkinya, terus ada kayak apa namanya, komponen-komponennya. Tapi karena yang buat apa ini yang versi luxury, jadi ininya bagian sampingnya tertutup ya guys, ditutupi oleh cover. Dan apa, desainnya tuh kayak facelift gitu, bener-bener futuristik banget. Ininya rata ya guys, bagian sininya rata nih, mulus, aku nggak pakai yang ada bulatan-bulatannya gini, pokoknya kayak gitu. Dan bagian dalamnya kayak gini ya guys. Nah, untuk ban yang belakang ini pakai ban Lego yang karet. Terus habis itu kok yang ini plastik biasa ya guys, ini juga plastik, cuman maksudnya tuh ban ininya loh, bagian sininya karet, ada karetnya bisa dilepas ya sama velgnya gitu. Nah, jadi kalau dipajang nih nunduknya bisa sampai segini guys. Tapi anehnya tetap seimbang ya guys kayaknya. Aslinya mungkin gitu. Ini lebih tetap seimbang tuh, tapi sebenarnya kalau kita angkat ini bisa keangkat sih bannya sih. Karena dia bannya apa, beratnya cenderung ke di depan. Cenderung di depan, banyak di depannya beratnya tuh. Tapi kalau kita giniin dia seimbang guys. Jadi nggak ngangkat gini. Kecuali memang kita angkat gini, nah baru dia ngangkat, tapi tetap kembali guys. Tetap kembali, nah kan. Jadi berat depan sama belakangnya itu seimbang guys, pas banget kan aku bikinnya. Jadi kayak, nah, meskipun ditundukin dia nggak ngangkat gini guys, kecuali memang aku angkat gini ya. Tapi kalau misalnya nah gini, nah kan balik lagi, dia balik lagi, nempel lagi, jadi benar-benar seimbang lah. Apalagi kalau dipasangin ini, meskipun nunduk ini ya berat guys, pasti ini jauh lebih berat tuh guys. Yang pegang ini jauh lebih berat daripada truknya nggak, bukan apa-apa, nggak ada apa-apanya, enteng banget. Ininya berat banget karena apa, dindingnya tebal. Terus habis itu sebenarnya kalau komponennya itu dari segi ininya lebih rumit, perintilannya tuh lebih rumit yang ini ya guys, lebih rumit truknya. Kalau ini tuh kebanyakan terdiri dari komponen-komponen yang besar-besar, dari partikel yang besar-besar yang digabungkan ya guys. Jadi dia lebih berat dan lebih besar gitu. Kalau ini kan, kalau buat yang bikin yang kecil-kecil gini, partnya memang banyak pakai yang apa, kecil-kecil juga, dan apa namanya, lebih enteng dan lebih sedikit komponennya. Sebenarnya komponennya ya nggak tahu ya, aku kurang tahu. Sebenarnya komponennya tuh lebih banyak ini, tapi kecil-kecil ya guys, kayak gitu. Kalau ini tuh gede-gede tapi sedikit. Nah nih, segitu ya. Nih guys, segini guys. Untuk ini ada mesinnya ya, mesinnya nggak bisa aku bikin bentuk mesin gitu karena udah ribet guys bikin bentuk mesinnya gitu guys. Cuman intinya mesin, kurang lebih detail mesinnya kayak gini gitu. Nih guys, kelihatan kan, nunduknya kelihatan kan guys, lebih kelihatan dari model-model yang aku bikin sebelumnya gitu. Ini kalau bikin truk trailer ini harus ada ya guys partikel ini. Jadi kalau belok-belok tuh dia bisa bisa gini-gini loh guys, bisa belok-belok gitu. Tapi ini nggak gampang copot tuh guys. Misalnya kita angkat gini tuh, nggak copot kan dia loh guys.
copot ya guys. Kayak bener-bener kalau ukuran sekecil ini tuh sudah punya fitur yang kayak gini tuh masuk hebat ya guys kalau menurut aku ya. Biasanya kan truk apa Lego-Lego yang gede-gede tuh baru bisa kayak gini. Kalau yang ukuran segini kan jarang ya guys. Aku memang ya aku tuh kalau bikin tuh nggak pernah sembarangan. Jadi kayak saya tuh ya gimana caranya harus ku usahakan semirip mungkin dengan aslinya gitu ya guys. Mulai dari bagian yang terkecil sekalipun kayak gitu. Dulu aku bikin truk itu juga biasa-biasa aja. Aku tuh pernah bikin truk Atros. Atros itu satu yang ini dulu pernah bikin truk Atros yang pertama kali, tapi bukan yang versi siluet itu ya, bukan ya. Jadi waktu yang itu, jadi Atrosnya itu biasa aja ya guys, kayak aku kan bosannya, terus pokoknya modelnya biasa. Waktu itu bikinanku belum terlalu sempurna. Terus habis itu aku pernah bikin Scania, bukan yang Scania yang baru kita upload kemarin ya guys, yang bukan yang aku upload kemarin. Scania yang aku maksud itu yang enggak aku lupa nge-upload ke kalian ya guys, lupa aku upload ke di YouTube, lupa ya guys. Jadi kayak bikin terus habis itu ku hancurin, lupa gitu, lupa ku videoin gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih. Jadi aku kan bosannya gimana caranya. Jadi awal-awal tuh aku nemuin fitur ini tuh ya, fitur nundukin itu awalnya gara-gara waktu pas bikin Scania itu kan kaku ya biasa. Ini kok kepalanya cuman bisanya gini-gini doang gitu loh, kan bosannya gitu. Kepalan cuman fiturnya cuman gini-gini doang, cuman ya biasa lah gitu, gak ada artikulasinya. Terus itu aku pas nyopot kepalanya bagian bawahnya ini aku nemuin nemuin apa namanya kayak ini sebenarnya kan kayak ada potensi gitu loh buat aku naruhin engselan gitu, naruh engsel biar bisa nunduk gitu ya guys kepalanya. Jadi jadi bagian kalau bikin truk itu jadi dulu aku bikin truk itu sebelum ada fitur ini tuh trukku tuh bener-bener padat banget berisi semua. Cuman sekarang kan ada fitur ini tuh, jadi justru justru karena padat itu nggak bisa bikin fitur ini guys. Jadi kayak aku nemuin sebenarnya kalau aku bagian tengahnya aku kosongin, aku bikin kopong gitu guys. Aku kan mikirnya berarti kalau aku taruhin sesuatu biar kepalanya bisa nunduk kan kayak truk asli ya. Kalau lagi perbaikan tuh kan biasanya kepalanya ditundukin biar kalau buat ngecek mesin gitu ya guys. Karena truk itu ini guys, mesinnya di bawah sini, bukan di depan. Kalau mobil-mobil biasa ya di depan kan ada kap mesinnya tinggal dibuka. Kalau ini enggak, kepalanya harus dibuka gini, harus ditundukin. Terus nemu apa namanya fitur ini, artikulasi ini ya guys, biar kepalanya bisa nunduk kayak gini. Ini pun baru kusempurnain sebenarnya. Jadi awal-awal tuh pas aku nemuin tuh bisa nunduk, cuman sudah bisa nunduk tapi belum jauh-jauh banget nunduknya gitu loh guys. Nunduknya belum jauh-jauh banget, cuman sedikit doang, mungkin bahkan nggak terlalu kelihatan ya kalau dia ditundukin kepalanya nggak. Terus juga bagian kolong-kolongnya nggak kelihatan kayak gini. Dan sekarang karena kemarin aku nemu part yang lebih pas buat ditundukin, jadi aku tundukin lah, kayak apa namanya, aku coba aku ubah gitu, aku upgrade sedikit, jadi sekarang nunduknya lebih jauh ya guys, kelihatan banget kan gitu loh. Nah kayak gini kan kelihatan banget gitu truknya lagi nunduk tuh dari depan, apalagi coba ya kita ini ya. Nah dari depan kelihatan banget lagi nunduk truknya guys, kelihatan banget kan tuh. Kalau dari belakangnya, apalagi dari belakangnya kayak gini, lebih jauh guys dari Scania yang kemarin. Nah aku sebenarnya punya rencana gini guys. Aku punya rencana setelah video ini aku upload, aku bakal kembali membuat bis karena aku lama nggak bikin bis. Jadi aku omongkan dulu ke kalian ya sekarang, jadi biar kalian nggak ini banget lah. Jadi rencanaku setelah bikin truk ini kan kalian tahu ya, kalau aku habis bikin kayak ginian terus mau bikin yang lain tuh harus dihancur dulu. Yang ini bakal aku hancur. Nah jadi abis ini aku langsung bikin bis. Aku mau bikin bis jet bus 5 guys. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari jet bus 5 nya, kan aku sebelumnya sudah pernah membuat bis Lego bis jet bus 5 ya guys, dengan PO Geltrans ya guys, dengan nama aku sendiri ya guys, Geltrans nama PO nya. Jadi sekarang aku habis ini mau bikin jet bus 5 lagi,
Tapi beda ya guys, beda. Bukan ini yang bikin spesial bukan di Jetbus 5-nya atau Adi Putranya. Yang spesial adalah karena bis ini tuh adalah bis yang dipakai oleh aduh, nyebutin namanya apa enggak guys? Pokoknya kemarin tuh dipakai All In Tour gitu loh guys, intinya. Kalian yang kota ya istilahnya tuh ya tahu lah, maksudnya yang aku maksud kan tahu lah kan gitu kan. Kemarin kan mereka tuh kan ke berbagai kota kan, Semarang, Cimahi, Yogyakarta, sampai yang terakhir di Surabaya. Kemarin aku juga nonton. Nah jadi aku mau bikin bis itu bakal aku bikin ya guys gitu loh. Jadi aku bakal bikin bis itu, dan sebenarnya kalau bis aslinya ada foto mereka, tapi aku gak mau nyantumin, nanti takutnya kena pelanggan atau apalah gitu kan. Aku juga kurang ngerti, masih masih bisa dibilang pemula gitu lah guys. Jadi aku nanti palingan bis badan aku itu tetap punya fitur kayak bis yang aku bikin sebelumnya. Jadi bagasinya bisa dibuka, pintu bagasinya dibuka ke atas gitu. Nah, tapi bagian sininya, bagian depannya itu ada tulisannya all in gitu guys, kayak bis aslinya lah. Ada tulisannya all in tour gitu ya guys. Ada tulisannya all in tour. Cik. Ya, kita sebutin aja guys. Kita sebutin apa enggak ya? Nggak usah deh, nanti aja pas besok-besok ku sebutin nama nama yang ku maksud ini ya, 40X lah pokoknya gitu. Jadi aku bakal bikin bis itu. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya suka bis. Suka bis oke. Terus juga aku juga orangnya eh orangnya tuh juga suka sama itu guys, yang aku maksud tadi guys gitu. Aku juga suka sama mereka gitu guys, suka nontonin gitu tiap hari juga. FYP ku itu isinya itu semua, meski di YouTube, di TikTok, sama isinya pasti tentang mereka gitu. Jadi kayaknya entah, kalau menurut aku sih, aku tuh sebenarnya sudah bukan lebih dari suka lagi guys, kayaknya sudah jiwaku sih emang itu. Jadi aku bakal bikin bis all into untuk besok. Mungkin aku bakal prediksi bakal aku upload kapan ya, mungkin Minggu atau Sabtu sih guys. Ini kan hari apa sekarang, ini hari Kamis, jadi mungkin Minggu atau Sabtu lah. Jadi bakal aku upload lagi bis. Aku bakal bikin bis Jet Plus 5 Rerisa Trans ya, all in tour ya guys. Bakal aku bikin itu, nanti pokoknya kalian tunggu aja videonya. Intinya aku kasih kisi-kisi sedikit. Intinya pokoknya bis yang aku bikin itu sama kayak bis yang aku bikin sebelumnya, dari segi bentuknya dan speknya. Jadi nanti untuk warnanya tuh nanti kan merah, terus depannya ada hitam-hitamnya gitu ya guys. Dan nanti di bis yang aku bikin itu pintu bagasinya bisa dibuka, tapi nggak ada foto mekanya gitu. Kalau ada foto mekanya nanti bahaya guys, bisa kena ini aku gitu ya kan. Nah pokoknya nggak ada foto mereka, cuman bisnya itu nanti warnanya merah, dan reviewnya tetap sama kayak yang aslinya. Tapi dan di depannya tuh ada tulisan all in-nya guys, sesuai posisi yang aslinya. Di depan, di posisinya tuh apa, di bagian depannya itu yang dekatnya pintu itu ada tulisannya all in gitu ya guys, all in tour gitu. Sebagai sebagai bahan, sebenarnya nggak usah dibuktikan dengan membuat bisnya juga nggak apa-apa, cuman karena aku pengen bikin bisnya gitu. Karena jadi gini loh, aku sebenarnya jujur, bis Indonesia itu bagus-bagus semua ya guys, bagus-bagus. Aku yakin, aku akui bis Indonesia itu bagus-bagus. Jet Plus 5, bis itu kayak Adiputro lah kan, Adiputro Jet Plus 5, Jet Plus 2, Jet Plus 3 ya kan. Habis itu Laksana SR2, SR3 Ultimate atau yang biasa. Terus habis itu Tentrem ya kan, Avante dan segala dan lain sebagainya. Ada New Armada, itu bis-bisnya itu bagus-bagus semua, bagus-bagus semua. Jadi tapi sekeren apapun bis itu lebih tapi kalau sudah ada logo all in-nya ya guys, wah rasanya itu bangga banget lihatnya ya kan, ada logo all in gitu ya guys. Jadi oke, untuk video review kali ini cukup sampai sini saja, dan jangan lupa di like dan subscribe bagi yang baru nonton, dan ramein terus nonton video di channel aku ya guys. Pokoknya kalian yang penasaran cara-cara kayak tentang otomotif itu, kalian nonton aja di channel aku gitu pokoknya guys. Ya pokoknya intinya setelah ini aku bakal bikin bis Jet Plus 5 Rally Satrans All In Tour ya guys. Tunggu aja videonya. Oke, bye bye.